Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam kita peruntukkan kepada Rasulullah tercinta. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 2 Igna Barabarungun, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan saya menyampaikan diseminasi budaya positif yang merupakan aksi nyata saya dari modul 1.4, yaitu budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Sebelumnya saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Izinkan saya menyampaikan sesuatu yang mungkin sudah Bapak Ibu lebih menguasai daripada saya, tetapi pada saat ini saya ingin berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian tentang budaya positif. Adapun konsep inti dari budaya positif ini adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ini menggunakan prinsip pembelajaran yang kita adopsi dari Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap anak unik dan istimewa. Kita hanya menuntun tumbuh kembang mereka, memupuk dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, seperti kita ketahui bersama, ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila ini, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Nah, jadi pembelajaran paradigma baru ini menekankan pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan sistem pendidikan Indonesia termasuk pembelajaran dan asesmen. Kemudian prinsip pembelajaran paradigma baru ini, prinsip pembelajaran paradigma baru ini mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Kemudian membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi murid diajak untuk menganut prinsip long life education, belajar sepanjang hayat. Kemudian mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Jadi pembelajarannya kita usahakan yang kontekstual, yang mereka alami dalam kehidupan keseharian mereka. Kemudian mengarah kepada masa depan yang berkelanjutan. Kita masuk ke budaya positif. Langkah awal dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah adalah menerapkan disiplin positif. Disiplin positif merupakan perilaku disiplin yang motivasinya berasal dari dalam diri siswa, bukan karena hukuman atau hadiah. Disiplin positif merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Kemudian pendekatan disiplin positif bukanlah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri menyebarkan budaya positifnya. Kemudian murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal atau motivasi intrinsik yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri.
Nah, nanti akan saya paparkan di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini dia ya, motivasi perilaku manusia ada 3 yang mendasari seseorang berbuat sesuatu. Ya, atau kita sebut dengan motivasi perilaku manusia. Yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Takut dihukum, takut tidak nyaman, makanya dia mau mengerjakan sesuatu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Saya ulangi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang pertama dengan yang kedua ini merupakan motivasi ekstrinsik atau yang datang dari luar diri mereka. Sedangkan yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik atau yang datang dari diri mereka sendiri. Jadi motivasi yang terbaik dari yang ketiga ini tentulah motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, motivasi internal ini menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Seperti yang saya sebutkan tadi, motivasi yang ketiga itu melahirkan motivasi intrinsik. Jadi dari motivasi internal ini atau intrinsik ini bisa menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Kita ingat pesan dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Saya ulangi, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin di kelas masing-masing sudah ada keyakinan kelas. Bagaimana Ibu Kasmida, sudah ada keyakinan kelasnya? Sudah dibuat. Alhamdulillah sudah dibuat ya. Jadi mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ya, mungkin di beberapa kelas seperti saya dulu sebelum saya memahami materi ini, saya buat peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Nah, rupanya ada perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Mana yang lebih bagus? Ayo kita simak ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada masa pandemi COVID-19. Apa yang mendasari kita melakukan itu? Kira-kira Ibu Nur Rahman, kenapa memakai masker, Bu? Takut apa? ISPA. Oh, takut ISPA atau takut kena COVID ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Ya, kita memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak karena kita takut COVID. Artinya kita menyayangi diri kita, jadi kita mau melakukan 3M tersebut. Ya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Misalnya kalau ke sekolah kita susah datang tepat waktu, tapi pada saat mengikuti pelatihan kita buru-buru, ya kita betul-betul mengejar supaya kita tidak terlambat, ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus memakai helm pada saat menggunakan sepeda motor? Dan kita mau, ya kan, mau menggunakan helm itu atas motivasi mungkin yang pertama takut ditilang Pak Polisi, atau yang kedua takut pada saat jatuh kepala bisa terbentur, berbahaya untuk diri sendiri, atau motivasi yang lain ya. Nah, jadi ini yang perlu kita garis bawahi ya. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Ya, jadi kita garis bawahi dulu di sini bahwa peraturan itu membuat tidak nyaman, memunculkan keterpaksaan, ya kan? Karena kita merasa diri kita diatur, dan sesungguhnya diatur itu tidak enak, ya kan? Nah, jadi berikut adalah cara pembuatan keyakinan kelas. Mari kita lihat.
Sebelumnya kita harus mengetahui dulu keyakinan kelas itu perbedaannya dengan peraturan kelas seperti apa. Untuk keyakinan kelas sendiri, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak. Ya, kemudian bersifat berupa pernyataan universal. Bentuk kalimat positif. Ya, bentuk kalimat positif berarti tidak ada kata tidak, jangan, ya, karena dia berbentuk kalimat positif, ya. Kemudian kalimatnya berupa kalimat pendek atau mudah diingat. Ya, keyakinan kelas itu tidak boleh berbentuk kalimat panjang. Dia harus berbentuk kalimat pendek dan mudah diingat anak-anak supaya mudah dilaksanakan. Kemudian mudah diterapkan, ya, mudah diterapkan. Semua warga kelas ikut dilibatkan, ya. Semua warga kelas ikut dilibatkan dalam pembuatan atau membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, berikut adalah beberapa peraturan yang akan kita ubah ke dalam bentuk keyakinan. Tentukan keyakinan dari peraturan berikut. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini terkesan berbentuk kalimat perintah. Ya, kalau kita ubah ini ke dalam bentuk keyakinan kelas, maka simple dan singkat saja bahasanya. Peraturan kelasnya menjadi keyakinan kelasnya menjadi tanggung jawab. Ya. Kemudian ada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Ini juga terkesan perintah, ya kan? Dilarang mengganggu orang lain. Kalau kita ubah dia ke dalam bentuk keyakinan atau keyakinan kelas, maka bahasanya atau kalimatnya menjadi menghargai orang lain. Ini lebih positif, lebih singkat dan padat makna. Kemudian jangan berlari di kelas. Ini juga perintah. Ya, perintah larangan. Jangan berlari di kelas. Kalau kita ubah dia ke dalam keyakinan kelas, ini menjadi keamanan. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya dilarang merokok, berarti keyakinannya adalah menjaga kesehatan. Ini lebih berimbas dan berefek kepada anak-anak. Anak-anak itu lebih suka mengerjakan sesuatu yang dilarang karena mereka akan penasaran. Kita coba yuk, pasti begitu kan? Nah, kemudian dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinannya adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Nah, selanjutnya Bapak Ibu boleh membuat atau mengubah satu kalimat perintah ke dalam sebuah bentuk keyakinan. Adapun tahapan pembuatan keyakinan kelas adalah yang pertama, nanti mungkin bisa dipraktekkan bagi Bapak Ibu yang belum membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya. Yang pertama, berdiskusi atau curah pendapat tentang peraturan. Tentunya ini bersama siswa, ya, bersama siswa. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan seperti yang saya buat sebelumnya tadi yang kita saksikan bersama di slide sebelumnya. Merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Mungkin anak-anak bisa menuliskan beberapa peraturan. Setelah berdiskusi, kita ubah peraturan tersebut menjadi sebuah bentuk keyakinan. Kemudian menetapkan keyakinan bersama. Mana kira-kira dari curah pendapat yang diberikan anak-anak itu yang kita pilah dan kita pilih menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian menempelkan keyakinan kelas yang disepakati. Setelah semuanya final, maka keyakinan atau kesepakatan kelasnya ini boleh ditempelkan ke dinding supaya bisa dilihat oleh anak-anak. Pembahasan selanjutnya Bapak Ibu, ini pembahasan yang menarik juga, masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar ya, yang harus terpenuhi pada diri seseorang, yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan ada sesuatu yang terjadi. Ya, adapun kelima kebutuhan dasar ini adalah yang pertama, survival atau bertahan hidup. Ya, setiap yang namanya makhluk hidup, bukan hanya manusia saja, baik tumbuhan atau hewan, itu akan memiliki kebutuhan dasar berupa bertahan hidup. Ya, karena ini sebuah insting atau naluri. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, setiap orang pasti ingin dikasih sayangi begitu ya, dicintai, dihargai, dihormati. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan
akan penguasaan. Inilah kelima kebutuhan dasar yang harus terpenuhi pada diri seseorang. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu, di mana menurut William Glasser dalam ilmu psikologi, kebutuhan dasar manusia sangat mempengaruhi karakter, perilaku, dan tindakan seseorang. Kebutuhan dasar manusia dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang diperlukan manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologisnya. Ya, kalau kebutuhannya tidak terpenuhi salah satu, bisa jadi keseimbangan psikologis dan fisiologis dan psikologisnya tidak seimbang, tidak terpenuhi begitu. Kita bahas dari yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis, ya, kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ya, berarti ini kebutuhan utama, ya, kesehatan, rumah, dan makanan. Seks sebagai bagian dari proses reproduksi juga termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ya. Kemudian kebutuhan yang kedua, cinta dan kasih sayang atau diterima. Meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya. Karena manusia juga adalah makhluk yang perlu berkelompok, ya, karena kita tahu manusia itu makhluk zoopolitikon, makhluk sosial yang tidak bisa hidup secara sendiri atau hidup seorang diri, ya, maka dia butuh diterima dalam satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung atau terkoneksi dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan yang ketiga ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini juga mencakup kebutuhan ingin meninggalkan pengaruh seperti itu. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Kebutuhan yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Itu dia ya untuk kebutuhan yang keempat. Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Ya, beliau mencoba menghubungkan kebutuhan yang kelima ini dengan gaya belajar. Ya, hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain itu bermain. Mereka bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda, ya, sama halnya dengan manusia. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan, ya, saya ulangi, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Makanya Bapak Ki Hajar Dewantara juga pada saat membuat taman siswa, ya, sudah memadukan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain di sana. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke pembahasan yang cukup menarik juga, 5 posisi kontrol guru. Ya, masih materi inti dari budaya positif. Kita akan mengetahui bagaimana posisi kita setelah kita membahas 5 posisi kontrol guru ini. Di mana kelima posisi kontrol guru ini adalah sebagai posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau pemonitor, dan sebagai manajer.
Di mana posisi kita? Mari kita simak. Yang pertama sebagai posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dikatakan menghukum bukan hanya memberikan hukuman fisik saja. Lewat kata-kata pun kita sebenarnya sudah bisa menghukum orang lain. Ya, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, kemudian posisi yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ya, alhamdulillah ya, di sekolah kita posisi penghukum itu saya lihat tidak ada. Ya, saya dan termasuk kawan-kawan juga tidak ada yang di posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, memelas, ya. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian, posisi yang ketiga adalah posisi teman. Saya pribadi jujur, saya sering berada di posisi teman ini, tapi sebenarnya ada efek positif dan negatifnya. Posisi ini belum apa namanya? Kalau kita ibaratkan nilai, posisi penghukum itu nilai 5, posisi pemberi rasa bersalah itu nilai 6, posisi teman ini masih nilai 7. Ya. Dan selanjutnya nanti ada di posisi 8 dan posisi ke-9, nilai 8 dan nilai ke-9 begitu. Nah, posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Saya lebih cenderung di sini dan ke nomor 2 pun pernah juga, ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ini sebenarnya sudah mulai positif di sini ya, tetapi motivasi internal atau intrinsik dari murid belum tumbuh di sini. Lebih condong kepada motivasi ekstrinsiknya yang muncul, ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Saya ulangi, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Saya pikir Bapak teman saya. Saya pikir Ibu teman saya, begitu. Posisi yang keempat adalah pemantau. Ini sudah naik level Bu, tapi masih memunculkan motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, belum intrinsik. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ya, posisi ini masih berpegang pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Ya, kadang sudah bisa jadi teman, kadang bisa menjadi seorang guru dengan murid, ya, karena kita berpegang pada peraturan atau konsekuensi yang ada di sebuah sekolah. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan,
daftar cek, posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi yang terakhir ini posisi yang paling ideal yang harus kita miliki sebenarnya sebagai seorang guru, yaitu posisi manajer. Ya, di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas, ya, dikembalikan ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, karena sesungguhnya kita tidak bisa mengatur orang lain. Ya, kita hanya bisa mengatur diri kita sendiri. Ya, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ya. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Ini bagian dari posisi kontrol manajer nanti akan mengambil langkah restitusi dalam menyikapi kesalahan-kesalahan muridnya. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, adapun tahap dari segitiga restitusi ini adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Ini tahap yang pertama. Kemudian validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Inilah tahapan dari restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ini adalah bagian dari menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Artinya, ketika ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, maka akan ada perilaku atau kesalahan yang dibuat oleh seseorang begitu. Kemudian guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi validasi tindakan yang salah didasarkan kepada ketiga prinsip ini. Kemudian menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, Bapak Ibu, saya akan memutarkan 2 buah video, di mana dalam kedua video tersebut nanti akan ada skenario kasus, ya, di mana saya sebagai guru atau wali kelas menjalankan sikap atau menjalankan segitiga restitusi kepada si anak. Mari kita simak bersama. Perhatikan di buku pikir kamu sering terlambat belakangan ini, ya? Iya. Sudah berapa kali kamu terlambat bulan ini? Sudah 6 kali. Sering terlambat itu satu kesalahan atau bukan? Iya. Oke, nah, kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah salah. Tapi kita harus belajar dari kesalahan yang kita lakukan dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Segera kita cari solusinya ya, nak. Indra sering terlambat, pasti Indra punya alasan. Apa kira-kira alasan Indra kenapa sering terlambat? Saya sering begadang, jadi saya terlambat bangun. Kamu tahu keyakinan kelas yang kita sepakati? Tahu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kita akan melanggar? Menurut
Oke, tindakan kamu sudah tepat dengan meminta maaf dan menyesal. Kira-kira apa yang akan Indra lakukan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya tidak akan berulang lagi, Bu, karena saya tidak terlambat bangun dan tidak bersama dengan sekolah. Nah, kamu sudah melakukan sesuatu. Nanti itu akan pantau Indra dan itu akan kerjasama dengan orang tua Indra agar Indra tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Oke? Nah, sekarang Indra tidak boleh keluar. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu, di sini saya mencoba menjalankan segitiga restitusi kepada Indra. Ya, nama anak ini dalam skenario kasus ini adalah Indra. Beliau selalu datang terlambat ke sekolah dan belakangan ini sudah ada 6 kali terlambat. Maka saya melakukan pendekatan kepada Indra, melakukan restitusi kepadanya dengan terlebih dahulu menanyakan Indra, ya kenapa Indra terlambat. Jadi kita langsung saja menyaksikan video yang kedua, ya, kasus yang berbeda untuk anak kelas 9 atas nama Mora. Mora, tadi Ibu dengar dari ketua kelas kamu habis marah-marah sama anak. Ya, habis saya kesal melihat Amar dulu. Kenapa kamu kesal? Amar saya berarti saya pada misi juga mau melempar ke saya. Oh begitu. Wajarlah kamu marah dan kesal. Itu pun kalau ada di posisi kamu, mungkin Ibu juga akan marah. Iya. Lalu apa yang kamu lakukan pada Amar? Saya marah dan membentaknya lalu memegang kursinya. Iya, kamu begitu karena ada alasannya. Ya kan, Nak? Dia dari saya untuk saya karena saya sudah sabar dan menunggu. Oh, wajarlah kamu marah, Nak. Siapapun tak ada yang mau kalau bukunya dicoret dan dibuang. Ibu sangat menghargai sikap kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya dengan memukul Amar. Iya. Sekarang Nak, coba kita pikirkan. Tindakan apa yang kamu lakukan ini apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghargai. Iya betul. Menurut kamu saling menghargai itu penting tidak untuk kamu? Betul. Baik. Kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah itu? Iya. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Harus lebih bersabar. Jika masih ada yang mengkritik saya, maka saya akan lapor ke guru yang masuk atau ibu wali saya. Iya betul. Itu adalah tindakan yang sangat tepat. Tetap semangat ya Nak. Jadilah diri sendiri. Tunjukkan sikap yang terbaik. Ya, Bu. Terima kasih. Sekarang Mora sudah boleh pergi ke bawah. Ya. Nah demikian Bapak Ibu tadi dari 2 video yang kita saksikan, ya. Saya di sana sebagai wali kelas melakukan restitusi kepada Indra dengan Mora, ya. Saya tanyakan terlebih dahulu kenapa mereka melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati, ya. Jadi saya melakukan restitusi dengan tahapan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ya, yang pertama saya cross check dulu, apakah betul dia selalu datang terlambat ke sekolah. Ya, seperti tadi untuk anak kita yang bernama Indra, saya tanyakan terlebih dahulu, benar tidak dia sudah sering datang terlambat belakangan ini. Ternyata jawabannya benar, ya Bu, sudah berapa kali Indra? 6 kali Bu. Ya, jadi saya tanyakan kembali apa yang melatar belakangi dia kenapa sering terlambat datang ke sekolah belakangan ini. Jadi dia jawab, kemudian ini bagian dari validasi tindakan yang salah. Ya, kemudian saya ajak dia untuk berpikir solutif, ya. Setelah dia mengakui kesalahannya, saya ajak dia untuk memperbaiki, ya, merestitusi, ya, dengan menanyakan keyakinan, ya, sehingga kesalahannya itu dikaitkan dengan keyakinan yang telah disepakati. Jadi dia bisa untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi Bapak Ibu ada 3 tahapan tadi di restitusi ini,
Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, restitusi ini tidak hanya berlaku untuk siswa saja, ya. Seorang guru dengan murid, seorang orang tua dengan anak itu juga bisa melakukan hal itu. Saya sendiri pribadi di rumah sudah mulai menerapkan restitusi kepada anak saya, ya. Atau seorang pemimpin dengan anggotanya itu juga bisa melakukan restitusi. Jika ada anggota yang berbuat kesalahan, ya seorang pemimpin atau seorang manajer bisa melakukan tahapan restitusi kepada anggotanya yang menyalahi keyakinan yang telah mereka sepakati, begitu. Jadi ini tadi tahapan-tahapan yang saya lakukan, ya, supaya lebih tebal lagi pemahaman kita. Tadi saya lakukan tahap yang pertama, menstabilkan identitas, ya. Jadi ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di kasus yang kedua tadi, untuk anak kita yang bernama Mora, ya, dia marah-marah sambil menendang kursi, ya, karena ada kawannya yang mencoret dan melempar bukunya. Jadi ketika saya menstabilkan identitas, saya seolah-olah merangkul dia. Oh, wajar kamu berbuat seperti itu, nak. Ya, setelah saya pastikan dia melakukan hal itu, kemudian saya stabilkan dulu, ya, supaya emosinya turun, ya, dan dia lebih stabil, lebih rasional untuk diajak berkomunikasi, ya. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Saya mencoba, kalau saya berada di posisi dia, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama, ya. Barulah kita ajak dia berpikir lebih solutif, ya. Kita ajak dia berpikir win-win solution, ya, karena dengan marah itu tidak memunculkan hal yang positif kepada dia. Jadi kita ajak dia berpikir untuk lebih mencari solusi yang lebih bagus lagi, ya. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses, ya, itu yang saya katakan tadi. Kemudian yang terakhir yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, ya. Saya ajak dia untuk berpikir rasional, apakah tindakan yang dia lakukan itu sudah benar atau tidak, sudah pas tidak dengan keyakinan kelas kita, ya. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ya, ketika kita bisa komunikatif dengan mereka, memfasilitasi emosi mereka, ya, meredakannya, mengajaknya berkomunikasi, ya, mengaitkannya dengan keyakinan yang telah disepakati, maka si anak itu akan lebih mudah untuk diajak berpikir solutif, ya. Nah, jadi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, ya. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah, ya. Nah, berikut adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Jadi restitusi ini mengajak seseorang untuk memperbaiki kesalahannya, ya, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan tersebut untuk ke depan hari tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, ya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Dengan adanya win-win solution yang diberikan dari restitusi, maka tidak ada pihak yang dirugikan di sini, ya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Dia diajak berpikir, diajak berefleksi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ini dia tadi, ya, diajak berefleksi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi menguatkan, ya, bukan menjatuhkan. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, ya. Karena restitusi ini sesungguhnya tetap menjaga mental anak-anak kita supaya tidak down. Ya, terkadang setelah mereka melakukan kesalahan, mereka merasa bersalah,
ciut mentalnya, ya, kemudian dia mengasing, ya, memisahkan diri dari kelompoknya, ya, karena sebenarnya dia sudah menyadari kesalahannya. Jadi saat kita melakukan restitusi kepada dia, maka karakternya itu akan terjaga, mentalnya lebih terjaga seperti itu. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, ya, tentunya dengan kualitas diri yang sudah lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan masih jauh dari sempurna. Jika ada yang salah, mohon saya diluruskan. Atau bila ada kritikan, masukan, saran, atau pertanyaan, sesuatu yang belum jelas, mari kita diskusikan bersama, karena forum ini masih ada waktu. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan hormat. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya bukan bertanya Bu, cuman mau minta lebih jelasnya lagi. Soalnya saya masih kurang paham dengan istilah 5 posisi kontrol guru. Ya Bu, itu aja Bu. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Berarti perlu saya ulangi begitu Bu? Iya. Oke, dengan senang hati mari kita saksikan kembali bersama tentang 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru, ya. Bapak Ibu, kita tentu berada di salah satu posisi ini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa setiap posisi kalau kita ibaratkan angka, posisi penghukum ini berada di posisi 5. Ya. Kalau kita ibaratkan level dia, level 5 sampai level 9, kalau 10 mungkin belum ada yang bisa sampai di sana ya. Maka penghukum ini posisi 5, pembuat rasa bersalah posisi 6, teman posisi 7, pemantau atau monitor itu level 8, dan posisi manajer itu level 9. Ya. Jadi inilah kelima posisi kontrol guru. Semakin ke bawah yang ini, posisi manajer itu semakin ideal, dan itulah posisi yang semestinya. Ya. Inilah posisi yang seharusnya kita tempati atau kita miliki. Ya. Posisi penghukum dan posisi pembuat rasa bersalah ini seharusnya tidak boleh ada pada kita. Ya, sudah tidak disarankan lagi. Ya, karena kita sebenarnya Bapak Ibu mendidik anak-anak itu harus berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Ya. Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, kita harus bisa mendidik dan menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Sekarang tidak dipakai lagi Bu, hukum-hukum. Ya, dulunya ketika kita waktu SD, saya kebetulan SD-nya tahun 93 kelas 1. Ya. Sampai ke tahap selanjutnya, posisi guru di sana masih sering kita jumpai posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Iya kan? Ketika kita melakukan satu kesalahan, kita pasti dipanggil. Ya. Dan tergantung kesalahan yang kita lakukan, semakin fatal kesalahan yang kita perbuat, tentunya sanksi atau hukuman yang kita terima itu juga akan semakin parah. Ya, reward and punishment itu masih berlaku dulu. Nah, itu dia, ya kan? Guru-guru zaman tempo dulu, itu masih banyak menganut atau mengadopsi posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Ya, posisi pembuat rasa bersalah. Ini juga sering ya kita terima sewaktu kita menjadi seorang siswa. Dan bahkan saat kita telah menjadi guru, posisi ini juga sering kita lakukan, ya, pembuat rasa bersalah. Biasanya dulu untuk menggugah atau menyentuh hati terdalam dari anak-anak, kita pasti ya melakukan posisi ini kepada mereka. Membuat rasa bersalah, ya kan? Ketika anak salah misalnya, atau cabut atau merokok, kita panggil dia. Ya, pasti kita hubungkan dengan orang tuanya. Apakah kamu tidak kasihan dengan orang tuamu? Ya, atau kita hubungkan dengan kita. Apakah kamu tidak kasihan dengan ibu? Ibu sudah capek loh nak. Ya, jadi ini juga tidak bagus. Jadi posisi penghukum dengan posisi pembuat rasa bersalah ini adalah posisi yang harus kita hindari.
Kemudian posisi yang ketiga adalah posisi teman. Ya, posisi teman ini tergantung situasi dan kondisi. Namun posisi 1, 2, 3 dan 4 ini masih membuahkan motivasi eksternal atau motivasi ekstrinsik pada si anak, belum motivasi intrinsiknya. Ya, posisi yang keempat adalah posisi pemantau atau monitor. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Ya, posisi manajer ini sudah menstimulasi motivasi intrinsik dalam diri si anak. Yang pertama posisi penghukum. Supaya lebih jelas saya ulangi kembali. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, karena sesungguhnya hukuman itu bukan hanya berbentuk hukuman fisik saja. Ya, kita bisa menghukum seseorang lewat ucapan kita. Bahkan itu jauh lebih menyakitkan terkadang. Ya kan? Ada anak-anak yang lebih senang atau lebih memilih dia dipukul daripada dia dicaci. Ya. Dia lebih senang ketika dia dicubit langsung daripada dia kita katai dengan ucapan-ucapan yang kasar. Ya. Walaupun pada dasarnya kedua hal itu, baik dia hukuman berupa fisik maupun verbal, itu tak boleh lagi kita lakukan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, jadi ini sifatnya menekan karena memang peraturan itu sifatnya menekan, memaksa. Ya, jadi ada konsekuensi di sini kalau salah berarti dihukum. Ya, punishment itu berlaku. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Ya, artinya apa? Ujung-ujungnya kan nanti pasti kamu akan dihukum kalau tidak mau patuh dengan aturan saya, begitu. Jadi pasti selalu yang terakhir selesai. Ya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, karena dia mengajak muridnya untuk lebih tergugah, menyentuh perasaan terdalam dari si anak, ya. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya kita akan memanggil si anak, lalu kita mengajak si anak untuk diam dulu sejenak. Ada hening ciptanya supaya si anak kikuk, ya. Jadi barulah kita berbicara kepada si anak dengan suara yang lebih lembut begitu. Jadi ini sebenarnya membuat si anak merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Ya, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kamu tidak kasihan ya dengan orang tuamu? Ya, jadi ini mengajak si anak untuk merasa dirinya salah begitu. Ya, jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Terkadang walaupun sepele, ini bisa mendatangkan hal yang tidak baik kepada si anak, ya, karena kita tidak tahu bagaimana keadaan psikologis si anak ketika kita berbicara dengan dia, ya. Boleh jadi mental si anak lagi down, dia berputus asa dan melakukan sesuatu yang bisa membahayakan dia, ya. Jadi posisi pembuat rasa bersalah, walaupun kita anggap ini sepele, ya, ini harus kita hindari, karena beberapa kasus si anak ini terkadang tidak memiliki pemikiran yang rasional. Jadi dia mengambil langkah pintas yang bisa membahayakan dia, karena dia menganggap dirinya tidak berguna, ya, dirinya sudah mengecewakan orang yang dia sayangi begitu.
Jadi posisi pertama dengan posisi yang kedua ini harus kita hindari betul-betul, ya. Nah, posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Saya sebenarnya nyaman di posisi ini, ya. Saya nyaman di posisi ini kepada siswa, tetapi ini belum memenuhi level yang terbaik, ya. Masih ada level di atasnya, 2 level lagi. Jadi kalau bisa kita bergeser saja dari posisi teman. Ya, walaupun ada kalanya, ya, siswa kita membutuhkan posisi kontrol teman pada diri kita. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid, ya, melalui persuasi, diajak berdiskusi, diajak berargumen, ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif, ya. Artinya di sini ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ada relasi yang baik antara guru dan murid di sini, ya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ya, tapi Bapak Ibu hati-hati juga, tidak boleh terlalu dekat. Terkadang anak-anak tidak bisa membedakan guru dengan temannya lagi, ya kan? Tetap harus kita jaga supaya anak-anak tetap menganggap kita sebagai guru yang betul-betul mereka hargai dan mereka hormati, seperti itu. Mereka akan berkata, maksudnya di sini guru yang ada dalam posisi kontrol teman, ya. Ayo bantulah demi Bapak, ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Kamu ingat tidak bantuan Ibu selama ini? Ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Ya. Jadi hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak teman saya. Saya pikir Ibu teman saya." Ya, jadi si anak kecewa. Dia tidak bisa membedakan situasi dan kondisi, saat kapan menjadi teman, saat kapan menjadi guru, seperti itu. Ya. Posisi yang keempat adalah posisi pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ini orangnya lebih tegas. Ya, dia tidak menghukum, tetapi dia memantau anak agar tetap berada pada jalur, ya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, ya. Jadi posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menggunakan atau yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ya, jadi ini sudah bagus, tetapi masih belum memunculkan motivasi intrinsik dari diri si anak. Dan posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Inilah posisi kontrol yang diharapkan ada pada kita selaku para pendidik. Ya, di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Ya, dia diajak berpikir, murid diajak berpikir. Ya. Menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Di sini jalan yang namanya restitusi tadi, ya. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini? Artinya dikembalikan ke keyakinan kelas, ya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, direstitusi di sini. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Ya, dia mulai mengangkat semangat si anak, ya, diangkat dari kesalahan
dari identitas gagal menuju identitas sukses, ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, karena memang kita tidak akan bisa mengatur orang lain, ya. Cukuplah diri kita yang bisa kita atur. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kitalah yang bisa kita kontrol, ya. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi posisi kita di sini adalah membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Begitu kira-kira, Bu. Sudah paham, Bu? Oke, terima kasih. Ya. Jadi itulah posisi kontrol yang harus kita miliki, yaitu posisi kontrol manajer. Kalau bisa, atau kita silang saja posisi 1 dan 2 itu kita silang, ya. Tidak boleh ada lagi pada diri kita, yaitu posisi penghukum dengan posisi pembuat rasa bersalah. Dari posisi teman kita bergeser ke posisi pemantau dan bergeser lagi ke posisi manajer, ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendatangkan berkah dan manfaat. Mari kita berkolaborasi demi mewujudkan visi sekolah kita. Dan semoga sekolah kita ini menjadi sekolah yang sukses dan bisa membangun peradaban serta menciptakan generasi-generasi atau pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pagi ini kabarnya? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan dari rumah? Sudah, Bu. Oke, anak-anak ibu, hari ini kita akan membuat atau menyepakati keyakinan kelas kita, ya, supaya kelas kita lebih aman, ya, lebih menyenangkan dan lebih kondusif di sini. Nah, sekarang ibu tanya dulu. Kalau kita buat peraturan kelas, selama ini banyak yang kalian langgar, ya. Sekarang ibu ingin bertanya kepada kalian, kalau kita buat keyakinan kelas, kalian mau nggak menjalankannya? Mau. Apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu berarti kita buat seolah-olah ada yang terpaksa untuk menjalankannya, ya kan? Misalnya kalau ibu bilang jangan datang terlambat, itu peraturan kelas, ya kan? Nah, terpaksa nggak menjalankannya? Iya, kadang terpaksa. Kalau ibu bilang kata jangan, ya ada kesan terpaksa dalam menjalankannya. Nah, kalau kita buat keyakinan kelas, ya ibu ingin, ya keyakinannya ini datang dari diri kalian sendiri. Ibu akan tanya nanti kira-kira keyakinan apa yang ingin kita buat di kelas kita ini. Ya, ibu akan bagi kertas satu-satu. Silakan kamu tulis nanti kira-kira keyakinan apa yang akan kamu buat. Ya, atau kalau kamu belum paham kalimat keyakinannya, boleh kamu buat dalam bentuk peraturan. Nanti kita ubah bersama apa bentuk keyakinannya. Paham? Paham. Oke, ibu bagikan ya. Silakan dituliskan anak-anak ibu. Kalau sudah ditulis nanti, kalau sudah selesai boleh kita tempel. Ibu tunggu sampai hitungan 5. 1. Kalau sudah selesai langsung tempel. 2, 3. Ya, silakan duduk. Bực bagi. Langsung duduk ya. Apa ini?
tulis. Nah, anak-anak ibu semua, ibu akan bacakan keyakinan yang sudah kalian tuliskan, ya, atau masih ada yang dalam bentuk kalimat perintah atau kalimat peraturan. Ini akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Nanti ini akan kita sepakati bersama, ya, dan akan kita tempelkan di dinding. Tapi ingat ya, ini harus kita jalankan, ya, harus kita patuhi karena ini adalah keyakinan yang datang dari kalian sendiri, ya. Oke, Bu, baca yang pertama. Jangan merokok di lingkungan sekolah. Kira-kira keyakinan apa? Jangan merokok di lingkungan sekolah, bukan hanya di lingkungan sekolah, ya. Jangan merokok. Untuk seusia kalian, merokok itu belum bagus untuk kesehatan, ya. Walaupun nanti sebenarnya merokok juga tidak bagus, ya. Tapi setidaknya untuk usia sekolah merokok itu dilarang, ya. Apalagi memang di lingkungan sekolah. Oke, ya. Jadi ini kalimat keyakinannya adalah menjaga kesehatan. Oke, menjaga kesehatan, ya. Ini ikut tulis nanti menjaga kesehatan. Kemudian jangan membuli. Jangan membuli, bagus sekali nih, ya. Tepuk tangan dulu. Siapa yang buat keyakinan jangan membuli? Iya, bagus ya. Nah, ini adalah sebuah peraturan, masih ada kata jangannya. Kita ubah menjadi sebuah bentuk keyakinan. Berarti keyakinannya adalah menghargai orang lain, ya, menghargai orang lain. Jadi keyakinan yang pertama tadi menjaga kesehatan, menghargai orang lain. Kemudian jangan datang terlambat. Iya, bagus sekali ya. Jangan datang terlambat. Berarti keyakinan kelasnya adalah tepat waktu atau disiplin, ya. Kemudian jangan datang terlambat ke sekolah, sama ya. Jangan mencuri. Bagus, ya. Jangan mencuri. Jangan mencuri ini masih terkesan peraturan, ya kan? Atau perintah. Maka kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Jangan mencuri berarti itu untuk keamanan, ya. Kemudian jangan pulang sekolah sebelum waktunya. Berarti ini disiplin. Jangan membuli, ya. Jangan menyakiti teman, berarti menghormati orang lain. Berarti keyakinan kelas kita yang bisa kita simpulkan pada hari ini adalah yang pertama tadi jaga kesehatan. Kemudian apalagi tadi menghargai orang lain. Disiplin atau datang tepat waktu. Kemudian menghormati orang lain dan menjaga keamanan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak ibu? Ada? Semuanya sudah sepakat dengan keyakinan kelas kita? Bersedia untuk menjalankannya? Kalau tidak dijalankan berarti sudah melanggar keyakinan yang kalian buat sendiri, ya. Oke, sampai di sini bisa kita cukupkan.